Nah Bapak sekalian, menanggapi pertanyaan ini, secara zahir sabab mati kita itu beda-beda. Yang dilarang adalah menceritakan keburukan ketika dia lagi hidup. Fa innal malaikata yu'minun, malaikat mengaminkan apa-apa yang disampaikan oleh temannya, saudaranya yang masih hidup. Kalau yang dibicarakannya kebaikan, maka malaikat mengaminkan, maka dapatlah dia juga ganjaran. Kalau yang diomongin adalah keburukan, meskipun 20 tahun yang lalu meninggalnya, kita sekarang masih ngangkat keburukannya, tetap itu akan menjadi masalah, kerugian bagi almarhum di alam barzakh. Maka sebaiknya kita mengucapkan doa, mengirimkan Fatihah, bukan mengangkat kesalahannya ketika sedang waktu lagi masih hidup. Nanti kita akan ketemu itu. Nanti kita akan ketemu di bab mati syahid di Riyadhus Shalihin jilid 2. Akan ketemu nanti. Ya. Yang dibilang mati syahid itu bukannya orang yang sedang berjuang, berperang bersama Rasulullah SAW saja. Kata Nabi, kalaulah umatku yang mati syahid itu hanya mereka yang ikut berjuang dan gugur di medan peperangan saja, dikit sekali umatku yang mendapatkan gelar syahid. Kata Rasulullah, kalau yang mendapatkan gelar mati syahid itu hanya umatku yang ikut berperang melawan kafir, ya, di masaku, hanya itu saja yang mendapat gelar mati syahid, dikit sekali dari umatku yang mendapatkan gelar syahid. Idzan laqalilun, sedikit sekali. Tetapi kata Rasulullah SAW, mereka-mereka yang kena gempa bumi, mereka-mereka yang kena kolera, disentri, mereka-mereka yang sahibul hadmi, dia kena runtuhan bangunan, ya, mereka-mereka yang membela rumah tangganya, mereka-mereka yang membela hartanya, mereka-mereka yang membela agamanya, sampai kapanpun juga mereka kalaulah mati dalam memperjuangkan itu semuanya, maka dia mendapatkan mati syahid. Jadi bukan karena sebabnya apa, bukan bagaimana orang itu matinya enak tenang di atas kasur. Kata Nabi, mati di atas kasur sama mati di atas pedang sama saja. Bahkan sahabat itu menginginkan sekali agar dia mati di tengah-tengah medan peperangan. Ya Rasulullah, apa yang aku dapatkan kalau aku terbunuh di medan perang? Walakal jannah, engkau akan mendapatkan surga. Nggak ada takutnya. Diabadikan itu dalam surah apa? Al-Adiyat. Wal adiyati dobha fal muriyati qodha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'ah. Bagaimana orang-orang ini, al-adiyat artinya adalah kuda perang. Kuda perang begitu patuhnya kepada tuannya, meskipun di tengah-tengah gurun pasir yang dingin, yang gelap. Kalau sudah dipacu sama tuannya untuk masuk ke tengah-tengah jantung perlawanan, sampai kaki kudanya itu memercikkan barah-barah api, dia masuk ke tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir, dia nggak ada rasa takutnya. Bukan karena cara matinya, tapi hikmah dari mati tersebut dia mendapatkan kemuliaan sebagai syuhada. Jadi bukan bagaimana, nah ada yang kecelakaan, kiai meninggal kecelakaan, ya Allah, kiai dosa apa ya meninggalnya kecelakaan, ya Allah, malah dia bilang nih kiai salah apa ya, dosa apa ya, sampai akhir hidupnya kecelakaan. Itu mah sabab, karena emang waktunya sudah ditentukan, sedangkan dia lagi di atas kendaraan. Kalau dia
sudah ditentukan waktunya, sedangkan dia lagi ada di atas pesawat, meninggal nggak di pesawat? Meninggal. Kalau dia sudah waktunya datang dan dia lagi ngopi di rumah, mati nggak di rumah? Mati. Itu yang kita nggak tahu. Maka bisa jadi menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, orang yang melihatnya secara zohir saja. Ketika kita memandang sesuatu secara zohir saja, tapi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, banyak timbul fitnah di masyarakat. Masya Allah, yang anak mah kelihatannya enggak soleh, lagi sujud meninggal. Pernah dengar kayak gitu? Ya. Bahkan ada itu di viral sekali di TV-TV, orang-orang yang meninggal lagi ibadah, lagi baca Quran, bersandar di tiang masjid, sampai jatuh Qurannya, blek, sampai meninggal. Ada yang lagi sujud. Ada orang yang memang ahli ibadah, orangnya soleh, orangnya alim, dia tidak mendapatkan akhir yang kayak begitu. Jadi masyarakat pada menebak-nebak, oh yang ono surga itu, ya Allah kasih rahmatnya. Oh yang itu mah masya Allah kelihatannya ahli ibadah, matinya kesian ya, jatuh nyungsep di got dari motor. Ya memang habisnya di situ. Ketika ada teman saya meninggal dunia karena kecelakaan tunggal, ya di Parung, itu saya bilang sama istrinya, Bu, Bapak udah meninggal sebelum tabrakan. Jadi memang umurnya udah habis ketika di atas kendaraan motor. Karena umurnya udah habis, dia dalam kecepatan tinggi, akhirnya buak. Dan dia tidak merasakan sakitnya kecelakaan. Karena dia sudah Allah ambil ketika masih di atas kendaraan. Baru tuh tenang. Kalau melihat secara fisik Pak, kasihan, pala belah, wa ilaha illallah, udara dari kuping, dari hidung, secara fisik kasihan. Tapi masya Allah secara alam ruh, secara mukasyafah, karena kita nggak dikasih tahu, nggak dikasih alatnya kita, bagaimana itu ruhnya bisa tenang, bisa tersenyum. Melihat fisiknya hancur, akan tetapi ruhnya tersenyum karena telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kemuliaan. Itu yang kita pengen. Ya kita sih pengennya memang mati kita normal, di atas kasur, nggak pakai ke rumah sakit. Kalau sakit ya jangan lama-lama, nggak ngerepotin orang. Udah gitu juga lagi ada di wilayah mukim, wilayah kita, jadi enggak pakai ongkos ambulan, jangan ngatur. Ya di mana saja sama aja, sama aja. Bahkan Habib Rizik pernah bicara, kalau saya mati kalian alirin di sungai pun di kali, emang saya tahu enggak? Apa itu akan berpengaruh sama saya? Enggak, gitu. Ya, saya mah udah ada di alam lain, itu mah jasad, mau dikanyutin ke, mau diapain ke, mau dimakan ikan ke di tengah laut, nggak ada permasalahan. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Nah, maka hindarilah berbicara ketika lagi ngelawat. Takut obrolan kita itu menyinggung keburukan almarhum yang meninggal. Tapi kalau kebaikan-kebaikan, ia akan bertambah kebaikannya buat dia. Tapi kalau kita keceplosan bicara masalah keburukannya, pada saat itu malaikat mengaminkan kebaikan ataupun keburukan yang disampaikan oleh tetangga dan sahabat-sahabatnya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Kita minta terus, ya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.